dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi mengenai Kamir, Kapang, dan Cendawan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 sebagai berikut. Semuanya, perkenalkan nama saya Putu Adis Dena Nindung dengan NIM 21130411012. Kenalkan, nama saya Putu Meryl Sarian Reni dengan NIM 21130411016. Halo, saya dengan Ida Ayu Ketut Umi Kartika Dewi Manuabo dengan NIM 21130410119. Dan yang terakhir dengan saya Nurani Saragi dengan NIM 21130412020. Nah, sebelum itu, tahukah kamu apa itu cendawan? Cendawan adalah organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi dan tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang bersifat uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miseli. Di video kali ini, kelompok 4 akan membawakan 3 topik pembahasan. Yang pertama itu isolasi cendawan, yang kedua itu ada pemurnian cendawan, dan yang ketiga ada pengamatan di bawah mikroskop. Yuk kita simak bersama. Baik, berikut ini merupakan cara mengisolasi tempe untuk kita gunakan sebagai spesimen pengamatan jamur. Adapun langkah yang pertama yaitu kita sterilisasikan terlebih dahulu tusuk gigi yang akan kita gunakan untuk mengambil tempe. Kita sterilkan pada bunsen. Jika sudah dirasa steril, ambil salah satu tusuk gigi yang ada dalam cawan Petri tersebut. Jika sudah kita ambil satu tusuk gigi, kita sterilisasikan kembali sisa tusuk gigi yang ada pada cawan Petri tersebut. Kemudian kita ambil tempe yang kita sudah siapkan. Kemudian kita ambil sedikit saja bagian tempe yang berwarna putih untuk kita gunakan dalam isolasi jamur. Pengisolasian tempe untuk kita gunakan jamur ini tetap dilakukan di dekat bunsen untuk menghindari kontaminasi dengan mikroorganisme lainnya. Kita ambil bagian putih dari tempe. Jika sudah, kita ambil cawan Petri yang di dalamnya sudah berisi media PDA. Kita sterilisasikan kembali dekat bunsen. Kemudian jika sudah dirasa steril, kita letakkan bagian putih tempe yang tadi kita sudah ambil pada cawan Petri yang sudah berisi media PDA. Kemudian kita sterilisasikan kembali jika di dalam cawan Petri tersebut sudah berisi media PDA dan tempe yang kita sudah letakkan tadi. Kemudian ambil kembali bagian putih tempe, letakkan lagi pada cawan Petri yang sudah berisi media PDA. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. PDA ini, si tempe ini membentuk segitiga, jadi menggunakan 3 titik tempe yang berwarna putih, 1, 2, dan 3. Jika sudah 3 isolasi tempe masuk ke dalam cawan Petri yang berisi media PDA ini, kita sterilkan kembali, lalu kita warping cawan Petri yang sudah berisi media PDA dan tempe yang tadi kita letakkan. Kemudian kita sterilkan kembali dekat dengan bunsen. Baik, demikianlah langkah kita untuk membuat isolat jamur dari tempe. Cara untuk mengisolasi kamir dari tapai. Yang pertama, yakni menimbang tapai sebanyak 1 gram. Kemudian 1 gram tapai ini dilarutkan dengan 9 ml NaCl digunakan dengan pengaduk. Nah, ketika larutan telah dirasa larut, kemudian tapai dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dan di dalam tabung reaksi dijepit menggunakan penjepit dan ditutup menggunakan kapas. Itu dilakukan homogenisasi selama larutan benar-benar dirasa homogen. Nah, setelah larutan homogen, itu mengambil cawan Petri yang berisi PDA,
Kemudian mengambil OC, lakukan sterilisasi terlebih dahulu. Kemudian mengambil tapai yang terdapat pada tabung reaksi secukupnya menggunakan OC. Kemudian buka cawan Petri yang telah terisi PDA dan lakukan goresan zigzag pada cawan Petri. Nah, kemudian cawan Petri ditutup kembali dan OC itu dilakukan sterilisasi dekat dengan bunsen. Nah, setelah itu menyegel cawan Petri menggunakan plastik wrapping dan kemudian diberikan label. Nah, itulah cara-cara mengisolasi camir dari tapai. Langkah isolasi cendawan pada cabai. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti cabai yang terkontaminasi antraknosa, cawan Petri yang berisi PDA dan cawan Petri yang tidak berisi media, bunsen, spiritus, tisu, larutan klorox, larutan alkohol, larutan aquades, pinset dan scalpel. Selanjutnya, nyalakan bunsen dan pijarkan pinset dan scalpel di atas api bunsen agar tetap steril. Selanjutnya, ambil bagian cabai yang terkontaminasi antraknosa dan potong menjadi bagian yang kecil-kecil. Masukkan cabai yang sudah dipotong ke dalam larutan klorox dan rendam selama 1 menit. Setelah direndam dengan larutan klorox, kemudian pindahkan cabai tersebut ke dalam larutan alkohol dan rendam selama 1 menit. Kemudian cabai yang sudah direndam pada larutan alkohol dipindahkan ke larutan aquades dan direndam selama 2 menit. Setelah direndam dengan aquades selama 2 menit, lalu keringkan cabai yang sudah direndam dengan menggunakan tisu yang sudah steril hingga benar-benar kering. Selanjutnya, memindahkan sampel cabai ke atas media PDA dan dilakukan secara aseptik atau dilakukan di dekat api bunsen. Sampel cabai diletakkan dengan posisi bentuk segitiga. Akhir, tutup cawan Petri dan tutup dengan plastik wrap serta tidak lupa memberikan label nama sampel dan tanggal isolasi. Terdiri dari sterilisasi alat dan bahan, diantaranya pembuatan media PDA dan membungkus alat-alat dengan menggunakan kertas HPS dan melakukan sterilisasi basah menggunakan autoclave. Berikutnya adalah penuangan media ke dalam cawan Petri yang dilakukan di dalam laminar air flow. Pemurnian cendawan. Adapun caranya yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian mengambil spesimen yang telah diisolasi selama 72 jam atau 3 hari. Selanjutnya memotong kotak pada bagian spesimen beserta dengan PDA-nya. Kemudian diletakkan di tengah-tengah cawan Petri yang berisi media PDA. Sterilisasi cawan Petri dekat bunsen. Nah, adapun langkah kerja pengamatan di bawah mikroskop pada isolat jamur tempe dilakukan dengan 5 langkah kerja. Di mana yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua yaitu menyalakan bunsen dan pijarkan jarum ose di atas api bunsen agar steril. Yang ketiga, teteskan aquades pada kaca preparat, lalu ambil bagian jamur yang terdapat pada isolat tempe dengan menggunakan jarum ose dan dilakukan di dekat bunsen. Yang keempat yaitu letakkan bagian jamur yang diambil pada kaca preparat yang sudah ditetesi aquades, lalu tutup dengan kaca penutup. Dan yang terakhir yang kelima yaitu amati di bawah mikroskop dan amati jenis dan bentuk jamur pada isolat tempe. Untuk pengamatan di bawah mikroskop pada jamur tapai dilakukan dengan cara yang sama, hanya saja aquades digantikan dengan methylene blue. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengamatan tapai yang kami lakukan. Kelompok kami menemukan adanya jamur berbentuk bulat atau fokus dan berkoloni pada tapai tersebut. Nah, untuk pengamatan di bawah mikroskopnya, kelompok kami menemukan adanya jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, untuk pembahasan pada pengamatan tempe yang kelompok kami lakukan, kelompok kami menemukan adanya spora, sporangiovor, dan hifa. Nah, adapun jamur yang kelompok kami temukan pada pengamatan di bawah mikroskop yaitu jamur Rhizopus oleoscoporus.
Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat ditarik, di mana bagian yang ditemukan pada tempe yaitu ada spora, sporangiovor, dan hifa. Nah, adapun jamur yang terlihat pada pengamatan di bawah mikroskop merupakan jamur Rhizopus oligosporus. Untuk pengamatan pada tapai, jamur yang ditemukan pada pengamatan di bawah mikroskop yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae.